Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raisya Mujahidah Adila dari kelas 1C Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Bapak Cecep Suryana MSI. Itu adalah pernyataan yang benar, karena pada zaman dahulu, saat manusia masih menggunakan hewan seperti kuda, unta untuk sebagai alat transportasi itu tuh memiliki banyak keterbatasan, mulai dari kecepatan, waktunya yang lama, kapasitas, jadi kapasitasnya tuh sedikit gitu, nggak bisa banyak. Nah, setelah munculnya lokomotif pada abad ke-19 di Inggris itu membuat banyaknya perubahan pada aspek kehidupan, mulai dari transportasi dan komunikasi, seperti adanya peningkatan kecepatan penyebaran informasi. Jadi, pada zaman dahulu, pada saat transportasinya itu masih menggunakan hewan, pengiriman pesan atau suratnya itu kadang bisa berhari-hari atau sampai berminggu-minggu gitu untuk pengiriman suratnya saja. Berbeda setelah adanya lokomotif atau kereta uap ini, jadi pengiriman surat itu bisa lebih cepat, mulai dari beberapa jam atau enggak beberapa hari gitu. Jadi dari aspek waktunya aja tuh lebih cepat. Lalu adanya pengembangan infrastruktur komunikasi. Jadi saat adanya lokomotif ini tuh muncul juga telegraf, itu sebagai alat pengirim pesan lewat kabel gitu, dan kereta uapnya itu bertugas untuk mengirimkan atau mengangkut perangkat telegraf ini serta surat-surat penting tuh ke berbagai lokasi. Pernyataan ini tuh benar karena memang dari latar belakangnya sendiri tuh suku Sumatera atau misalkan suku Batak itu memang dari semua lingkungan itu cara berbicaranya itu bahasanya kencang gitu, suaranya keras, lantang gitu. Dan mereka juga ngomong apa adanya, bukan kayak nggak enakan. Berbeda sama masyarakat Jawa yang memang cara ngomongnya itu lembut-lembut, sopan-sopan gitu, dan emang menerapkan nilai kesopanan gitu. Makanya kadang sebagai masyarakat Jawa atau Sunda itu kadang suka kaget kalau denger orang Sumatera tuh ngomong, karena yang kita biasanya bahasanya lembut, tiba-tiba dia ngomongnya tuh keras, padahal bukan marah, tapi itu tuh emang dari lingkungan di Sumatera itu emang kayak gitu, jadi kebiasa gitu, turun-temurun cara ngomongnya. Nah, makanya dibutuhkan pemahaman supaya komunikasi antar suku itu berjalan dengan efektif agar mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan hubungan sosial antar suku. Nah, itu tuh bener banget, karena setiap komunikasi yang terjadi di kelas itu tuh adalah sebagai edukasi untuk mahasiswa. Seperti misalkan dosen sedang mengajar, menyampaikan materi, menyampaikan banyak teori atau konsep, itu tuh sebagai edukasi bagi mahasiswa. Apalagi kalau mahasiswanya tuh bertanya kepada dosen apa yang kurang paham dan dijelasin dengan lebih lengkap lagi. Nah, itu tuh menambah pemahaman mahasiswa. Apalagi kalau dosennya itu menjelaskan dengan cara yang mudah dipahami atau bahasa yang mudah dipahami, sehingga mahasiswa pun lebih gampang memahami materi yang dijelaskan. Apalagi kalau materi yang dijelaskan itu sulit dan diberi contoh yang memang contohnya itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tuh jadi lebih paham gitu. Padahal materi itu tuh sulit. Kalau dosen mengajarnya itu dengan asik, seru, mudah dipahami, terus juga gak ngasih tugas yang sulit-sulit, kita sebagai mahasiswanya juga tuh senang gitu belajarnya, jadi kayak nyaman dan berusaha buat aktif dalam pembelajaran mata kuliah tersebut.
Apalagi kalau dosennya itu mengajak mahasiswa itu saling berdiskusi, sehingga komunikasi yang terjadi saat diskusi ini tuh memberi banyak edukasi kepada mahasiswa, karena banyaknya penjelasan dari beberapa mahasiswa, dari beberapa kepala tentang satu materi yang diajarkan tersebut. Jadi komunikasi saat di kelas itu tuh sangat penting dan dapat memberikan edukasi. Jadi emang tujuan dari stand up comedy itu emang untuk menghibur atau membuat orang tertawa, dengan cara si komedian itu berbagi kisah mereka yang lucu-lucu, misalkan kisah kehidupan mereka di rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam bertetangga, di kantor, atau dimanapun, mereka bagiin ke para penonton supaya mereka tertawa. Nah, kalau si penonton itu pada tertawa, berarti komedian itu berhasil menghibur. Makanya banyak orang yang mencari komedi atau menonton komedi itu untuk menghilangkan stres mereka, karena dengan mereka tertawa, mereka tuh mengeluapkan masalah mereka, melupakan masalah-masalah mereka yang sedang terjadi, bahkan untuk bersantai sejenak atau dengan melupakan sebentar hiruk pikuk kehidupan mereka yang memang sulit. Jadi emang tujuan stand up comedy itu tuh untuk menghibur para penontonnya. Jadi, ketika orang memiliki kesamaan, mereka merasa lebih terhubung satu sama lain. Misalkan mereka memiliki bahasa yang sama, mereka tuh akan lebih mudah dalam berkomunikasi, dan komunikasinya itu akan efektif, karena sama-sama paham bahasa apa yang mereka omongin. Beda kalau yang satu orang Jawa, yang satu orang Batak, dari komunikasi aja tuh mereka udah gak saling paham, udah gak ngerti gitu. Terus juga misalkan minat dan hobi yang sama. Jadi kalau ada seseorang yang memiliki minat dan hobi yang sama, mereka tuh bisa saling bercerita tentang apa yang mereka sukai di minat dan hobi tersebut. Bahkan mereka tuh bisa merencanakan untuk bermain atau melakukan minat dan hobi mereka secara bersamaan. Jadi menambah relasi juga. Nah, ada juga ketika mereka memiliki pengalaman yang sama. Jadi misalkan ternyata mereka tuh sama-sama dari universitas tersebut, dan mereka tuh baru ngobrol dan baru tahu setelah mereka bertemu saat umur 30 tahun. Terus mereka saling berbicara kayak apa sih hambatan yang mereka alamin pada saat mereka berkuliah, dan apa aja sih peluang yang mereka atau manfaat yang mereka dapetin saat kuliah. Dan itu tuh bisa saling sharing, bisa saling memahami, bisa saling tahu pendapat satu sama lain. Jadi ketika seseorang merasa terhubung dan dapat memahami satu sama lain dengan baik, hubungan sosial mereka tuh akan semakin kuat dan interaksinya tuh akan menjadi lebih menyenangkan. Jadi, ruang kuliah untuk ukuran 3 meter persegi untuk 10 orang tuh emang termasuk sempit, karena idealnya mahasiswa tuh membutuhkan ruang yang luas atau yang nyaman untuk belajar. Karena dengan banyaknya orang di ruang yang kecil, suasananya tuh jadi kayak sesak, sempit, apalagi kalau dosennya tuh berbicaranya dengan bahasa yang keras, sementara ruangannya kecil tapi orangnya juga banyak. Jadi itu tuh membuat pembelajaran tuh merasa kurang nyaman dan tegang gitu, dan bisa mengganggu konsentrasi belajar mahasiswa. Jadi dari universitasnya pun harus memperhatikan kondisi fisik ruang kuliah supaya mahasiswa dan dosen itu sama-sama nyaman dengan cara belajarnya mereka. Jadi, untuk menjadi komunikator yang handal, kita tuh memang harus memahami diri kita dahulu, diri kita sendiri. Kayak misalkan kita harus memahami kelebihan dan kekurangan kita harus mengenali gaya kita berbicara sehingga mudah menyesuaikan dengan audiens. Juga kita harus bisa mengenali emosi kita, jadi supaya tidak mudah tersinggung gitu, tidak mudah terbawa emosi saat menjadi komunikator, saat ada yang mengganggu gitu. Nah, setelah kita paham atau mengenali diri kita sendiri, kita tuh harus
punya kredibilitas. Apa sih kredibilitas itu? Kredibilitas itu kayak seberapa dipercaya kita untuk menyampaikan suatu informasi atau ide. Nah, untuk mempunyai kredibilitas itu, kita harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang baik, memiliki kejujuran dan integritas yang baik. Jadi kayak kita tuh harus jujur supaya dipercaya orang. Nah, terus juga kita harus mempunyai pengalaman di bidang yang kita minati gitu. Jadi kalau kita mempunyai pengalaman saat kita menjadi komunikator, juga orang-orang tuh percaya karena kita sendiri yang mengalami hal itu. Nah, setelah kita mempunyai kredibilitas, kita juga harus mempunyai kekuatan kayak seberapa pengaruh sih kita, seberapa segimana kita dapat mempengaruhi seseorang, dapat memotivasi seseorang gitu. Nah, terakhir uang atau duit. Jadi sebenarnya duit itu bukan hal utama untuk menjadi komunikator yang handal. Nah, yang utama tuh kayak kita harus mengenali diri sendiri dulu, kita harus mempunyai kredibilitas, mempunyai kekuatan gitu. Kalau uang itu sebenarnya bisa dijadikan untuk menjadi komunikator yang handal karena kita tuh bisa berlatih dari dengan ikut training, dengan kayak membeli buku tentang cara menjadi komunikator yang handal. Nah, itu tuh karena dari struktur otaknya aja tuh berbeda. Kalau otak manusia, itu tuh memiliki bagian khusus yang membantu kita berbicara dan memahami bahasa. Berbeda dengan hewan, meskipun hewan juga memiliki otak, struktur dan bagian yang terkait dengan bahasa itu tidak sekompleks manusia. Nah, juga kok dari kemampuan bahasanya, kalau manusia itu kita bisa membuat kalimat yang rumit dengan menggunakan tata bahasa. Berbeda dengan hewan, jadi hewan tuh hanya bisa mengeluarkan suara atau gerakan untuk berkomunikasi, tetapi tidak memiliki bahasa formal, sehingga yang memungkinkan mereka tuh membuat kalimat atau berbicara tentang ide yang kompleks. Nah, jadi hewan juga tuh komunikasinya tuh terbatas, jadi kayak mereka tuh berbahasa dengan bahasa mereka tuh kalau mereka sedang mencari pasangan, sedang mencari makanan, atau memperingatkan teman hewan mereka tuh tentang bahaya. Jadi, perkembangan otak manusia itu memungkinkan kita untuk memiliki kemampuan berbahasa yang sangat kompleks dan unik. Ini adalah salah satu hal yang membedakan kita dari hewan. Nah, itu tuh pernyataan yang salah karena sebenarnya kalau jarak 1,2 meter itu bukan personal touch, tapi dia masuknya ke zona pribadi, yaitu 40,6 cm sampai 1,2 meter. Nah, karena 1,2 meter ini tuh berada di perbatasan antara zona pribadi dan zona sosial, sehingga pada jarak ini interaksi menjadi kurang intim dan lebih formal dibandingkan dengan jarak yang lebih dekat di zona intim. Jadi ketika seseorang berada pada jarak 1,2 meter, mereka biasanya dianggap sebagai orang yang baru dikenal atau dalam konteks sosial yang lebih umum. Jadi, memang kondisi fisik kita tuh sangat mempengaruhi cara berbicara kita di musim hujan atau musim kemarau. Karena kalau saat musim hujan tuh, udara tuh jadi lebih lembab dan membuat kita tuh merasa nyaman di dalam ruangan. Jadi membuat cara berbicara itu menjadi lebih santai dan tenang. Beda kalau cuacanya tuh sedang panas terik. Jadi orang tuh mungkin berbicara lebih cepat untuk menyelesaikan perbincangannya karena mencari tempat teduh gitu karena panas. Nah, sementara kalau suara hujan nih, suara tetesan dari hujan tuh mengganggu percakapan. Jadi kita tuh butuh berbicara lebih kencang supaya terdengar jelas. Dari cuacanya juga tuh mempengaruhi emosi dan mood kita. Kalau cuacanya panas tuh mood kita tuh jadi kayak nggak stabil karena ngerasa gerah, panas, silau. Beda kalau saat musim hujan kita tuh ngerasa lebih tenang, lebih adem, dan kalau ngobrol pun tuh lebih enak. Tetapi biasanya kalau pada musim kemarau tuh orang lebih banyak melakukan aktivitas di luar rumah seperti piknik atau olahraga. Jadi membuat interaksi sosial tuh lebih aktif dan cara berbicara kita tuh lebih hidup.
Beda kalau lagi hujan, karena kalau hujan tuh orang biasanya lebih nyaman berada di dalam ruangan atau di dalam rumah, sehingga interaksi sosialnya itu lebih terbatas, tetapi interaksi terhadap orang rumah atau keluarga itu lebih intens dan lebih nyaman karena ya suasananya tuh enak buat bareng-bareng, untuk berbicara juga enak gitu. Dan percakapan dengan keluarga pun bisa menjadi lebih pribadi dan intim. Alhamdulillahirrabbilalamin, video yang aku buat udah selesai. Terima kasih yang udah mau nonton sampai habis. Semoga bisa nambah pengetahuan dan wawasan kalian, karena kita juga sama-sama belajar ya. Aku juga nambah wawasan aku setelah dikasih tugas ini. Mungkin dari aku ada yang salah, mohon dimaafin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.